abaikan ancaman Israel, Hizbullah siap hadapi agresi Zionis. عمليات المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان Kelompok perjuangan Hizbullah di Lebanon menepis ancaman Israel akan serangan luas terhadap negara tersebut. Hizbullah justru memperingatkan bahwa gerakan perlawanan siap untuk merespons dengan tepat setiap agresi yang dilakukan Tel Aviv. Sheikh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyampaikan pernyataan tersebut pada upacara pada Sabtu, 3 Februari 2024 di ibu kota Beirut, Lebanon. Gerakan perlawanan Lebanon itu sejak awal Oktober telah melakukan serangan balasan terhadap wilayah yang diduduki Israel sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza. Rezim Tel Aviv baru-baru ini meningkatkan agresinya di beberapa wilayah di Lebanon Selatan dengan membual tentang upaya untuk memperluas perang brutal di wilayah Palestina yang terkepung ke front line di wilayah tersebut, termasuk di tanah Lebanon. Hizbullah mendukung Gaza, rakyat Gaza dan rakyat Palestina selama konfrontasi yang terjadi di Lebanon Selatan, dan pada saat yang sama melindungi Lebanon, menghalangi Israel dan mengakhiri gagasan yang muncul di benak rezim Israel tentang keinginan untuk menyerang Lebanon atau serangan meluas ke Lebanon, kata Sheikh Qassem seperti dikutip situs berita Lebanon Al-Ahad. Mereka tahu bahwa Hizbullah selalu siap, tambahnya. Dia menekankan bahwa gerakan perlawanan akan mempertahankan kemampuannya untuk waktu yang ditentukan. Sheikh Qassem lebih lanjut mengatakan, waktu yang tepat adalah ketika Israel memperluas agresinya sehingga kita dapat menghadapi ekspansi ini dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih instrumental. Memuji keberanian dan kesiapan tempur para pejuang Hizbullah, Sheikh Qassem berkata, tidak ada yang berani bertaruh bahwa ancaman atau agresi dapat mematahkan semangat kita. Sebaliknya, kami lebih tegas dalam konfrontasi dan perlawanan, dan kami membuktikan bahwa kami lebih unggul. Jika agresi Israel terus berlanjut, kami akan meresponsnya dengan tepat. Sheikh Qassem mengungkapkan Hizbullah mendengar beberapa otoritas Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan menghentikan perang bahkan jika perang berhenti di Gaza. Pelan-pelan, siapa bilang kami menunggumu berhenti atau melanjutkan? Kami berada di lapangan. Jika Anda menyerang, kami akan membalas Anda, dan jika Anda menyingkir, kami akan menangani Anda dengan metode yang tepat, paparnya. Rezim Israel melancarkan permusuhannya di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, setelah kelompok perlawanan Palestina pimpinan Hamas melancarkan operasi Badai Al-Aqsa secara mendadak terhadap penjajah. Militer Israel juga telah melakukan serangan terhadap wilayah Lebanon sejak saat itu, yang memicu serangan balasan dari Hizbullah sebagai kecaman atas pemboman rezim tersebut di Gaza. Gerakan ini telah berjanji untuk terus melakukan operasi pembalasan selama rezim Tel Aviv terus melakukan serangan gencar di Gaza. Israel telah membunuh lebih dari 27.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan perempuan, di Gaza sejak awal Oktober. Seperti dilaporkan Irna, Antonio Guterres
Dalam KTT ke-19 Gerakan Non-Blok di Kampala, Uganda mengatakan serangan militer rezim Zionis di jalur Gaza mengakibatkan kerusakan besar-besaran dan gugurnya banyak warga sipil. Lebih lanjut, Guterres menambahkan staf PBB yang aktif di jalur Gaza yang berusaha keras memberi bantuan kemanusiaan bersama keluarganya menghadapi pemboman beruntun dan bahaya setiap hari serta menghadapi pembatasan besar seperti ketidakamanan, pemusatan sarana telekomunikasi yang terputus dan juga larangan lalu lalang. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan peningkatan penyakit dan juga kelaparan serta memburuknya situasi masyarakat di jalur Gaza dengan menyatakan bahwa rakyat Palestina di jalur Gaza menderita bukan hanya karena bom dan peluru, tetapi nyawanya juga terancam karena kurangnya makanan dan air minum yang bersih. Pemadaman listrik, kurangnya obat-obatan di rumah sakit dan juga perjalanan yang menyakitkan untuk mencapai lahan kecil untuk melarikan diri dari perang. Guterres juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur dari tuntutannya untuk segera melakukan gencatan senjata karena alasan kemanusiaan dan pembebasan semua tahanan segera dan tanpa syarat dan menekankan bahwa perang di Gaza haruslah dihentikan. Sekretaris Jenderal PBB menambahkan setiap orang harus mengakui hak rakyat Palestina untuk membentuk negara merdeka. Guterres lebih lanjut mengumumkan kematian 152 staf PBB dalam perang Gaza akibat serangan rezim Zionis menggambarkan kesyahidan mereka sebagai tragedi yang memilukan bagi PBB, keluarga mereka dan juga mereka yang bertugas di Gaza. Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di jalur Gaza. Masuknya bantuan kemanusiaan dan juga pembebasan tahanan, operasi Badai Al-Aqsa serta telah memasuki hari ke-170. Pemberitaan mengenai semakin intensifnya serangan brutal rezim Zionis terhadap kawasan perumahan, kesehatan dan sekolah di Gaza terus santer. Dan kawasan ini masih terus dibombardir dengan senjata mematikan rezim apartheid Zionis. Tentara rezim Zionis yang tidak berdaya melawan para pejuang perlawanan hanya berupaya menghabisi rakyat Palestina di jalur Gaza demi menekan perlawanan dan memaksakan rencananya, mengabaikan fakta bahwa seluruh rakyat Gaza adalah anggota perlawanan anti-Zionis.